مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. Kemudian kita sampai kepada apa yang dibaca di dalam sujud. Berkata Syekh bin Baz bahwa seorang yang sujud mengucapkan subhana rabbiyal a'la minimalnya. Wa yusannu an yaqula dzalika thalathan aw aktsar. Membaca sebanyak 3 kali atau lebih dari itu. Wa yustahabbu an yaqula ma'a dzalika subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Itu diantara doanya. Subhana rabbiyal a'la. Juga boleh ditambahkan subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Wa yukthiru minad du'a li qouli Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian seorang itu dianjurkan untuk memperbanyak doa berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ammar ruku'u fa'azzimu fihi rabba. Adapun saat ruku maka agungkanlah Rabb kalian. Wa ammas sujudu fajtahidu fid du'a. Adapun saat sujud maka hendaknya engkau bersungguh-sungguh untuk memperbanyak doa di dalamnya. Kemudian dikatakan faqaminun an yustajaba lakum, karena waktu sujud itu merupakan waktu yang cepat untuk dikabulkannya doa. Wa yas'alu rabbahu min khairid dunya wal akhirah. Seorang hendaknya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dari kebaikan dunia dan akhirat. Sawa'un kanatis sholatu fardhan aw naflan. Baik apakah salat yang dikerjakannya itu adalah salat wajib ataukah salat sunnah, memperbanyak doa di saat sujud. Wa yujafi 'adadaihi an janbaihi wa batnihi an fakhidhaihi wa fakhidhaihi an saqaihi. Wa yarfa'u dhira'aihi 'anil ardi liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam i'tadilu fi sujudi wa la yabsut ahadukum dhira'aihi in bisatal kalb. Kemudian Syekh bin Baz menjelaskan bahwasanya saat sujud hendaknya seorang itu mengangkat atau menjauhkan lengannya dari bagian perutnya, dari sisi samping perutnya. Kemudian pula menjauhkan kedua pahanya dari saqaihi, yaitu betisnya. Wa yarfa' dhira'aihi 'anil ard, dan kemudian mengangkat lengannya dari tanah yang ada di permukaan ini. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, i'tadilu fi sujud, tegaklah, luruslah saat sujud. Wala yabsud ahadukum dhira'aihi in bisatal qalb, janganlah salah seorang di antara kalian menghamparkan kedua lengannya seperti anjing menghamparkan kedua tangannya di depan, begitu. Maka ketika sujud harus ditegakkan lengannya, jangan dibiarkan begini. Ini tambahan sedikit yang kita baca dari pembahasan sujud. Adapun fokus pembahasan kita adalah, pertama kita akan membahas beberapa hal yang mungkin agak sulit kita dapati secara mandiri. Kalau pembahasan terkait dengan doa, terkait dengan hal-hal yang sudah kita ketahui bersama, maka kita tidak akan banyak membahasnya di sini. Makanya pembahasan terkait dengan doa sekalipun itu sangat mudah kita dapati. Kalau kita membacanya sendiri pun insya Allah mudah untuk didapati. Baik. Kemudian berikutnya, dan ini merupakan pembahasan kita fokus pembahasan kita kepada pembahasan tentang duduk di antara dua sujud dan duduk tasyahud nanti. Berkata Syekh bin Baz rahimallahu ta'ala, yarfa'u ra'sahu mukabbiron. Ini awalnya kita saat sujud ini. Kalau digambarkan kita sedang sujud saat ini. Kemudian setelah sujud apa yang dilakukan? Sujud pertama, yarfa'u ra'sahu mukabbiron wa yafrushu qadamahu liyusra wa yajlisu 'alaiha wa yansabu rijlahu liyumna wa yad'u yadayhi 'ala fakhidhaihi wa rukbatayhi. Kemudian seorang setelah bangkit dari sujud dia mengangkat kepalanya mukabbiron sambil bertakbir, wa yafrushu qadamahu yusra, kemudian dihamparkan kaki kirinya dihamparkan, wa yajlisu 'alaiha, kemudian kita duduk di atas kaki kiri itu, wa yansabu rijlahu liyumna, kemudian menegakkan telapak kaki kanan, wa yad'u yadayhi 'ala fakhidhaihi wa rukbatayhi, kemudian meletakkan kedua tangan ini di atas kedua paha kita, atau meletakkan kedua tangan ini di atas lutut kita. Wa yaqulu rabbighfirli warhamni wahdini warzuqni wa'afini wajburni wa yatma'innu fi hadzal julusi. Kemudian seorang berdoa dengan doa di antaranya rabbighfirli warhamni wahdini warzuqni wa'afini wajburni.
atau bacaan yang paling minimal adalah Rabbighfirli sebagaimana yang dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Baik, kemudian seorang itu dia tumakninah, tenang dalam keadaan duduk semacam ini. Inilah duduk yang disebut dengan duduk di antara dua sujud, yang kita kenal disebut dengan duduk di antara dua sujud. Bagaimana caranya? Pertama, seorang ketika dari sujudnya dia mengangkat kepalanya sambil bertakbir, yang dikenal dengan takbiratul intiqal, Allahu Akbar, kemudian duduk. Bagaimana duduknya? Maka duduk dengan cara duduk iftirash. Iftirash itu bagaimana? Seseorang duduk, kaki kirinya dihamparkan, kemudian dia duduk di atasnya, kemudian ditegakkan kaki kanannya itu, ditegakkan kaki kanannya. Inilah yang disebut dengan duduk iftirash. Kemudian membaca doa minimalnya Rabbighfirli atau doa yang sudah kita hafal. Baik, itu duduk di antara dua sujud. Syekh bin Baz hanya menyebutkan seperti itu saja, selesai pembahasan. Kemudian yasjudu sajdah tsaniyata mukabbiran wa yaf'alu fiha kama fa'ala fi sajdatil ula. Setelah duduk di antara dua sujud dalam keadaan iftirash, maka seorang itu dia sujud untuk yang kedua kalinya, sujud yang kedua. Mukabbiron, dengan bertakbir dari sujud di antara dua sujud, Allahu Akbar, takbiratul intiqal. Wa yaf'alu fiha kama fa'ala fi sajdatil ula. Kemudian dia melakukan sebagaimana yang dia lakukan pada saat sujud yang pertama. Ini sudah sujud pertama, kemudian duduk di antara dua sujud, kemudian sujud yang kedua. Setelah itu apa yang dilakukan? Yarfa'u ra'sahu mukabbiran wa yajlisu jalsatan khafifatan kal jalsati baina sajdatain wa tusamma jalsatal istirahati wa hiya mustahabbah. Setelah seorang itu selesai dari sujud yang kedua, maka dia mengangkat kepalanya mukabbiran sambil bertakbir, wa yajlisu jalsatan khafifatan, kemudian dia duduk dengan duduk yang ringan. Maka kemudian dikatakan kaljal sati baina sajdatain, seperti duduk saat duduk di antara dua sujud, yaitu duduk iftirash. Wa tusamma jalsatal istirahati wa hiya mustahabbah, dan duduk ini dinamakan dengan duduk istirahat. Wa in tarakaha fala haraja alaihi, jika seorang itu tidak duduk istirahat sekalipun maka tidak mengapa. Setelah sujud kedua kemudian langsung bangkit, maka itu tidak mengapa. Walaysa fiha dzikrun wala du'aun, dan tidak ada pada duduk istirahat itu zikir tertentu atau doa tertentu. Jadi hanya sekedar duduk saja kemudian bangkit. Tsumma yanhadu qa'iman ila raq'ati tsaniyati mu'tamidan ala rukbatayhi in tayassara lahu dzalika. Kemudian setelah selesai dari duduk istirahat, apa yang dilakukan? Maka dia bangkit berdiri menuju rakaat yang kedua, mu'tamidan ala rukbatayhi, dengan cara bersandar kepada kedua lututnya. Kita saat ini sedang duduk istirahat, ingin berdiri, bagaimana caranya? Maka bersandar kepada kedua lututnya, intayassara lahu dzalik, jika itu memang memudahkan baginya, kemudian baru berdiri. Wa in syaqqa alaihi i'tamada 'alal ardi, namun jika itu menyulitkan dirinya maka dia bisa bersandar ke tanah. Jadi bukan memegang kedua lutut tapi memegang kepada tanah. Tsumma yaqra'ul Fatihata wa ma tayassara lahu minal Qur'ani ba'dal Fatihah. Kemudian tatkala dia berdiri di rakaat kedua, maka dia membaca Al-Fatihah dan membaca apa yang mudah untuk dibaca dari Al-Qur'an setelah Al-Fatihah. Tsumma yaf'alu kama fa'ala fi raq'atil ula. Kemudian dia melakukan sebagaimana yang dilakukan pada rakaat yang pertama. Baik. Kita selesai membaca. Ada beberapa permasalahan di sini yang ingin kita bahas. Pertama, kita ingin membahas terlebih dahulu terkait dengan tadi disebutkan tentang duduk di antara dua sujud. Penulis mengatakan bahwasanya duduk di antara dua sujud dilakukan dengan cara duduk iftirash. Di sana ada dua cara terkait dengan duduk di antara dua sujud. Pertama, duduk dengan cara iftirash sebagaimana tadi disebutkan, iftirash yang kita tahu. Kemudian di sana juga sebagian fuqaha mengatakan bahwa boleh juga untuk duduk dengan cara duduk iq'a disebutnya. Duduk iq'a. Duduk iq'a ini ada dua model. Pertama duduk iq'a yang dilarang, yang kedua duduk iq'a yang diperbolehkan. Sebagian fuqaha mengatakan duduk iq'a ini pun disunahkan berdasarkan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dan lain sebagainya. Dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas pernah ditanya tentang duduk iq'a, maka kata sahabat yang mulia ini bahwa duduk iq'a ini merupakan bagian dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang kita ingin tahu duduk iq'a yang terlarang bagaimana, duduk iq'a yang diperbolehkan atau dianjurkan bagaimana. Duduk iq'a yang terlarang adalah manakala seorang itu bagian belakang seorang itu dia hamparkan ke tanah, kemudian kakinya itu diantara keduanya, begitu. Jadi ini mungkin tapi jarang juga untuk dilakukan, sulit. Biasanya kita kalau duduk silah lah misalkan, kita tahu duduk silah begini. Kalau duduk belakang kan begini, dilipat begini. Kemudian kita buka begini, kemudian bagian bokong kita menempel di tanah.
dan kaki kanan dan kiri ada di sebelah kanan kiri. Nah, ini duduk iq'a yang terlarang. Duduk iq'a semacam ini. Atau seseorang menegakkan keduanya dengan bagian bokongnya nempel ke tanah, ini pun terlarang. Tapi kayaknya sulit untuk digambarkan. Kira-kira bisa tidak? Kalau saya bisa. Kalau saya bisa, duduk yang begini bisa, duduk yang begini bisa. Nah, ini yang terlarang. Ini tidak boleh. Adapun duduk iq'a yang diperbolehkan atau dianjurkan adalah duduk di atas tumit. Ini mudah. Duduk di atas tumit, baik nempel atau kan tidak nempel, yang penting duduknya di atas tumit. Kalau iftiros begini, kita duduknya di telapak kaki kiri. Kalau iq'a kita tegakkan kaki kita kedua-duanya, kemudian kita duduk di atas tumit kedua kaki kita. Ini iq'a yang diperbolehkan atau disunahkan. Iq'a yang terlarang manakala dibuka kemudian kita duduknya di bawah, plek, kakinya negak begini. Ini terlarang. Atau ditegakkan begini. Begitu. Silakan, ada yang ingin mencontohkan tidak? Ada yang ingin mencontohkan tidak? Barangkali tidak tergambar bagaimana itu. Silakan. Atau saya saja mencontohkan. Nih, kalau yang terlarang begini. Kalau di sini kelihatan tidak terlarang. Ya, ini yang terlarang. Begini. Ini terlarang. Atau kalau bisa semua. Ada pun yang diperbolehkan begini. Atau biasanya sebagian kita yang dirapatkan begini. Tidak mengapa, yang penting di atas di tumit kita. Ini yang diperbolehkan. Ya. Ya, sudah jelas tadi duduk iq'a yang terlarang dan yang diperbolehkan. Nah, itu duduknya. Begitu cara duduknya. Baik, sudah kita duduk bagian kaki. Kemudian kedua tangan. Di mana diletakkannya kedua tangan ini disebutkan oleh Syekh bin Baz, wa yad'u yadayhi 'ala fakhidhaihi. Ada dua cara. Pertama, seorang meletakkan kedua tangannya di atas pahanya. Meletakkan kedua tangannya di atas pahanya, begitu. Dengan cara tangan ini tidak dibuka, kemudian diarahkan semuanya ke kemana? Ke kiblat posisinya. Jadi begitu. Jadi bukan begini nanti, tapi begini. Di atas paha kita, semua jari jemarinya menghadap kiblat. Atau seseorang dia meletakkan di atas lututnya, berarti begitu nanti. Di atas lututnya. Di atas lututnya begitu. Nah, itu caranya. Kemudian membaca doa sebagaimana telah kita hafalkan. Baik, ini diantara permasalahannya sedikit. Kemudian setelah itu kita ingin menjelaskan tentang bagaimana cara bangkit dari sujud. Meskipun ini sudah pernah kita bahas, bahwa di sana ada dua cara. Pertama dengan cara duduk istirahat terlebih dahulu, yang kedua langsung bangkit. Jadi kita ingin bangkit ke rakaat kedua ini. Bayangkan kita sekarang sedang sujud kedua. Sujud kedua pada rakaat pertama. Kita ingin bangkit ke rakaat kedua, bagaimana caranya? Ada dua cara. Pertama langsung bangkit. Langsung bangkit begitu saja ke rakaat kedua. Atau kita duduk istirahat dulu. Duduk istirahat sebentar, kemudian langsung bangkit. Ini caranya dulu secara global. Langsung bangkit atau duduk istirahat dulu. Kemudian kita ingin membahas satu persatu. Yang langsung bangkit bagaimana caranya? Kalau kita ingin langsung bangkit, maka caranya pertama bisa dengan cara kita bertumpu kepada kedua lutut kita. Langsung bangkit dari sujud, kemudian bangkit. Bagaimana caranya? Kedua tangan bertumpu kepada lutut. Begitu, langsung bangkit. Atau yang kedua, kedua tangan bertumpu kepada tanah. Sujud, kemudian langsung bangkit dengan cara bertumpu kepada tanah, kemudian bangkit. Ini cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua yaitu dengan duduk istirahat dulu. Ini tergambar tidak bayangannya? Kita dari sujud kedua ini, kita ingin langsung bangkit, bagaimana caranya? Nah, langsung bangkit ini ada dua cara. Pertama, nyandar lutut dulu. Kedua, dengan di tanah ini. Ingin dicontohkan lagi? Iya. Kegambar tidak ini? Yang penting kegambar itu loh. Kita dari sujud ingin langsung bangkit. Baik. Nah, itu pertama. Kemudian yang kedua, bangkit dengan cara duduk istirahat terlebih dahulu. Kalau tadi langsung bangkit, ini tidak, duduk dulu sebentar, namanya duduk istirahat. Kalau duduk dulu, bagaimana cara bangkitnya? Maka di sana ada tiga cara. Pertama, sama seperti tadi, bersandarkan lutut. Jadi kita duduk, kemudian bersandarkan lutut, tangan kita pegangan ke lutut, kemudian bangkit. Cara yang pertama. Cara yang kedua, kita bersandar ke tanah. Kita duduk, kemudian tangan kita diletakkan tanah, kemudian bangkit. Cara yang kedua, dengan cara tangannya dihamparkan begini. Cara yang ketiga, dengan cara bersandar ke tanah tapi digenggam tangannya. Karena ada sebagian kita yang begitu, duduk istirahat, kemudian ingin berdiri, maka digenggam, kemudian bangkit. Begitu. Nah, ini tiga cara ketika seorang itu bangkit dengan cara duduk istirahat terlebih dahulu. Begitu, itu gambarannya. Baik, ini sudah kita bahas ini pada pertemuan yang lalu. Kita singgung sedikit. Kemudian ada hal yang ingin kita bahas dulu sedikit. Di sini kita ingatkan, itu gerakannya. Sekarang bagaimana cara bertakbirnya?
Kan kita dari sujud bangkit kan takbir. Nah sekarang bagaimana takbirnya kira-kira? Mudah saja Ustadz, tinggal dari ini langsung Allahu Akbar, selesai permasalahan. Masalahnya kalau kita duduk istirahat dulu, takbirnya mulai dari mana? Kalau mulai dari mengangkat kepala sampai berdiri, mengangkat kepala duduk istirahat dulu kemudian langsung berdiri, takbirnya lama. Sepanjang apa kita mengucapkan takbir? Allahu Akbar. Lama, apalagi mengucapkan takbir tidak boleh panjang-panjang. Hanya sekedar Allahu Akbar. Bayangkan kalau kita menjadi imam duduk istirahat dulu. Allahu Akbar. Nah ini kekeliruan. Di mana kita harus bertakbir? Ini pertanyaannya. Di mana kita harus bertakbir kalau kita duduk istirahat terlebih dahulu? Permasalahannya tergambar tidak yang saya maksudkan? Jadi kalau misalkan kita sholat, kita ingin berdiri dengan cara duduk istirahat terlebih dahulu, kita bertakbirnya di mana? Apakah dari mulai bangkit kepala dari sujud kemudian duduk istirahat kemudian berdiri takbir? Ataukah mengucapkan takbirnya ketika mengangkat kepala kemudian berhenti di antara duduk istirahat? Kemudian dari duduk istirahat tidak ngomong apa-apa, tidak mengucapkan takbir apa-apa, atau kita mengangkat kepala kemudian duduk istirahat, kemudian dari duduk istirahat baru bertakbir. Kapan mengucapkan takbirnya? Atau Ustadz lah dua-duanya saja Ustadz. Jadi dari sujud ke duduk istirahat takbir, dari duduk istirahat ke berdiri takbir lagi, supaya digabungkan sekalian. Karena kan tadi katanya tidak boleh panjang-panjang. Kan begitu, ini gambarannya jelas. Nah sekarang kapan kita bertakbir? Kapan kita bertakbir? Sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa bertakbir hanya ketika mengangkat kepala dari sujud menuju duduk istirahat. Allahu Akbar. Dari duduk istirahat ke berdiri tidak ada takbir. Itu yang pertama. Kemudian sebagian ulama yang lain diantaranya Imam Nawawi mengatakan bahwa kita sepanjang gerakan itu kita bertakbir. Jadi dari mulai sujud Allahu Akbar, duduk dulu ke istirahat Allahu Akbar, sehingga panjang nanti prakteknya. Ini kata Imam Nawawi dan ini juga disepakati oleh Imam Rafi kalau tidak salah ingat. Begitu, ini yang kedua. Sebagian ulama yang lain mengatakan bahwa bertakbirnya dari mulai duduk istirahat kemudian berdiri. Adapun dari sujud menuju duduk istirahat tidak bertakbir. Jadi diam begitu. Nah, dari duduk istirahat berdiri inilah bertakbirnya. Kenapa begitu? Jawabannya yang pertama, kalau yang pendapat yang pertama mengatakan bertakbirnya itu dari sujud menuju duduk istirahat, karena Rasulullah menyebutkan yang namanya takbir itu, mengucapkan takbir itu manakala seorang itu mengangkat kepalanya dari sujud. Karena ini mengangkat kepalanya dari sujud maka bertakbir. Sebagian riwayat lagi mengatakan manakala kepala itu diangkat untuk bangkit berdiri, maka dari duduk inilah bertakbirnya. Sebagian lagi menjamakkan, mengkompromikan hadis-hadis ini sehingga bertakbir dari awal sampai akhir nanti, yang konsekuensinya adalah panjang nanti pengucapannya. Begitu. Nah ini diantara gambarannya. Kemudian yang lebih kuat wallahu ta'ala alam adalah kalau kita dalam kondisi semacam ini, maka apalagi kalau kita imam, maka kita bertakbir mulai dari duduk istirahat kemudian bangkit. Kenapa? Agar makmum tidak mendahului kita. Kalau misalkan kita imam bertakbirnya dari sujud menuju duduk istirahat berhenti, nanti imam menyusul kita, makmum menyusul kita. Bagaimana kalau makmumnya tidak duduk istirahat terlebih dahulu sedangkan kita duduk istirahat terlebih dahulu? Kita mengucapkan takbir Allahu Akbar, ternyata kita malah duduk. Makmum mendengar itu langsung berdiri, kita masih duduk, makmum sudah berdiri. Namanya mendahului imam nantinya, sehingga hal ini dapat merusak sholat. Sehingga dari sini kalau kita dalam keadaan semacam ini dan kita memilih untuk duduk terlebih dahulu, maka kita mulai bertakbir dari mulai duduk kemudian baru berdiri. Itulah kita mengucapkan Allahu Akbar, bukan dari sujudnya kemudian duduk di antara duduk istirahatnya ini. Baik, difahami tidak tadi gambaran-gambarannya itu? Iya, insyaallah paham. Kalau ditanya bisa. Iya, itu gerakan dari duduk istirahat menuju berdiri. Pembahasan tentang kapan takbirnya itu pembahasannya. Baik, selesai pembahasan tentang duduk di antara dua sujud. Hanya satu paragraf sedikit sekali ini kalau tulisan Syekh Ibn Baz rahimahullah ta'ala. Kita akan masuk ke dalam pembahasan berikutnya, yaitu nanti duduk tasyahud. Ini waktu masih lama, pembahasannya sudah selesai. Baik, sebelum itu kita ingin bergeser dulu sedikit. Pernah tidak kita melihat seorang yang tatkala duduk tasyahud kemudian dia mengangkat jari telunjuknya itu tidak dari awal, tapi di pertengahan baru dia angkat semacam ini? Pernah tidak? Pernah. Pernahnya itu jarang, sering, atau bagaimana? Sering, masyarakat umum biasa begitu.
Pernah tidak kita melihat ada seorang yang dalam keadaan sujud, dia mengangkat jarinya dari awal kemudian digerak-gerakan semacam ini? Pernah? Jarang atau sering juga? Sering, mungkin di antara kita melakukannya. Pernah tidak kita melihat ada seorang yang duduk tasahud kemudian dia mengangkat dari awal begini saja sampai selesai? Pernah tidak? Sering. Pernah tidak kita melihat ada orang duduk tasahud kemudian dia berisyarat dengan tangan kirinya? Pernah tidak? Pernah tidak? Seumur hidup kita sampai detik ini? Tidak pernah. Pertanyaan untuk diri sendiri, tidak pernah? Atau ada yang pernah? Kalau kira-kira ada yang semacam ini, benar atau salah? Enggak, dengan tangan kiri. Kayaknya kalau orang awamnya sekalipun tidak ada yang begitu. Sehingga kayaknya sangat kecil sekali kemungkinan untuk dikatakan, bisa dikatakan benar. Karena orang awamnya saja tidak ada yang begitu. Orang awamnya sendiri yang tidak pernah belajar sholat, sekalipun yang sholatnya hanya ikut-ikutan, tidak ada yang begitu. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya. Pernah tidak kita melihat ada orang yang sholat berisyaratnya bukan dengan jari telunjuk tapi dengan jempol misalkan? Pernah tidak seumur hidup kita? Atau sampai detik ini? Kayaknya orang awam pun tidak pernah melakukannya. Sholat sengaja begini, kecuali yang main-main. Tidak, kita yang bertanya yang seriusnya. Tidak, sehingga kalau ada orang yang sholat berisyarat dengan jari telunjuknya, bisa kita pastikan bahwa itu salah, keliru. Karena tidak dengan jempol tapi dengan telunjuk, kan begitu. Pernah tidak kita melihat saat duduk tasahud atau duduk di antara dua sujud, duduk di antara dua sujud ini bukan tasahud, ada orang yang kemudian berisyarat dengan dua telunjuknya, sengaja bukan tidak sengaja, dia duduk Rabbik firli. Pernah tidak melihat begitu? Pernah tidak? Kita sendiri saja barangkali ada di antara jamaah sekalian memberikan informasi. Iya Ustadz, saya pernah melihat Ustadz, ada orang muslim dia sholat, setiap sholat ketika duduk di antara dua sujud begini tangannya dua, kemudian baca Rabbik firli, misalkan ini, misalkan. Tapi ada tidak yang pernah kita lihat begini? Pernah tidak? Kita saja selama hidup kita, pernah tidak? Kalau saya pribadi belum pernah melihat yang begini, duduk di antara dua sujud kemudian dua-duanya begini. Tidak pernah. Bahkan kalau kita katakan kalau ada yang melakukan ini, bisa kita pastikan meskipun ya taruhlah 99,5% lah. Kita katakan bahwa cara semacam ini salah, keliru. Bukan melihat oh ini kurang roji, ini marju, bukan, salah ini jelas. Karena orang awam sekalipun tidak mungkin begini saat duduk di antara dua sujud, kan begitu. Pernah tidak kita melihat orang yang duduk di antara dua sujud kemudian dia berisyarat dengan jempolnya? Sengaja ini, misalkan sengaja dia begitu sholatnya. Pernah tidak? Kalau ada orang yang melakukan, pernah ada orang yang begini, sengaja, bukan tidak sengaja, bukan. Enggak, duduk di antara dua sujud, bukan tasawuf. Duduk di antara dua sujud. Oh itu memang begitu, memang begitu itu. Enggak, tapi dia berisyarat begini. Bukan memang tangannya emang sudah begini, bukan. Iya, tapi memang tangannya diisyaratkan begitu. Seakan-akan ini merupakan sifat atau kaifiat sholat baru, yang diantara bentuknya adalah saat duduk di antara dua sujud adalah begini. Pernah tidak melihat? Sengaja begitu. Maka jawabannya bisa kita pastikan. Kalau ada orang yang melakukan demikian, kita katakan ini salah. Karena biasanya apa yang kita lakukan saat duduk di antara dua sujud? Tangan kita ngapain saat duduk di antara dua sujud? Tangan kita kalau duduk di antara dua sujud ngapain? Bagaimana? Biasa begini, tidak aneh-aneh, tidak begini, tidak begitu, tidak, tapi benar-benar begini. Nah sekarang kalau misalkan ada orang yang dia berisyarat dengan jari telunjuknya, misalkan digoyang-goyangkan misalkan saat duduk di antara dua sujud, kira-kira benar atau salah? Kenapa salah? Karena tempatnya bukan di situ tapi di mana? Tapi di tasawuf. Dan kita tidak melihat ada orang awam sekalipun yang mempraktekkan hal ini, kan begitu. Tidak pernah ada orang yang sengaja selama sholatnya begitu ketika duduk di antara dua sujud. Itulah ini merupakan muqaddimah, pemancing sedikit. Baik, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin pernah ditanya, ma hukmu raf'is sababati baina sajdatain. Pertanyaan semacam ini ditanyakan kepada Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yang kalau pertanyaan ini ditanyakan kepada kita, kita bisa menjawabnya dengan yakin. Coba bayangkan ada yang bertanya begini, ma hukmu raf'is sababati baina sajdatain. Apa hukum mengangkat berisyarat dengan jari telunjuk saat duduk di antara dua sujud? Kira-kira apa jawabannya? Kira-kira wajib, sunnah, haram atau makruh? Haram atau makruh? Atau bahasa kitanya boleh atau tidak boleh? Kenapa tidak boleh? Tempatnya bukan di situ, tapi di mana? Saat berdiri. Di mana? Pada saat duduk tasahud. Iya. Maka Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan, ini pertanyaan seorang penuntut ilmu di zamannya. Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan, naqul, kami katakan,
inna raf'as sababati baina sajdataini, bahwa sungguhnya mengangkat jari telunjuk saat duduk di antara dua sujud itu hukumnya adalah, ya, dikatakan hukumnya adalah haro, apa lanjutannya? Haro, apa lanjutannya? Kira-kira hukumnya apa? Ini kata saya Utsaimin. Haro apa? Kira-kira saja. Haro. Inna raf'as sababati baina sajdatain. Dengarkan jawaban Syekh Ibnu Utsaimin ini. Sesungguhnya mengangkat jari telunjuk saat duduk di antara dua sujud mustahabun. Hukumnya sunnah. Wa huwa sunnatu. Hukumnya sunnah, berisyarat dengan jari telunjuk saat duduk di antara dua sujud. Ini yang mengatakan Syekh Ibnu Utsaimin ini. Ini yang pertama. Di salah satu pertanyaan lagi dikatakan bahwasanya pertanyaannya begini modelnya. Hal warada haditsun sahihun fi tahriki sababati baina sajdatain fi shalah. Apakah ada hadis yang sahih tentang menggerak-gerakkan jari telunjuk saat duduk di antara dua sujud? Pertanyaannya begitu. Apa kata Syekh Ibnu Utsaimin? Naam, iya ada. Waradal haditsul ladzi fi sahihi Muslimin an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza qa'ada fi sholati wa dzakara annahu yushiru bi isba'ihi. Iya, ada hadis yang menerangkan bahwa terdapat isyarat atau jari ini digerak-gerakkan saat duduk di antara dua sujud. Allazi fi sahihi Muslimin. Hadis dikeluarkan di dalam riwayat Imam Muslim. Hadis terdapat di dalam Sahih Muslim, bayangkan. Berisyarat dengan jari telunjuk saat duduk di antara dua sujud, bukan tasawuf. Hadisnya di mana? Di dalam riwayat Sahih Muslim. Masya Allah ini. An Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza qa'ada fi sholati, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila duduk di dalam salat, wa dzakara annahu yushiru bi isba'ihi, kemudian disebutkan bahwa Rasulullah SAW berisyarat dengan jari telunjuknya. Ini kata Syekh Ibnu Utsaimin dengan pertanyaan seperti tadi. Di dalam pertanyaan yang lain disebutkan begini kalimatnya, Fadilat Syekh, wahai Fadilatus Syekh, ghafarallahu laka, ma ra'yuka fi raf'is sababati halad du'a alladhi yuqalu fi jalsatil lati baina sajdatain fi shalah. Apa menurutmu? Bagaimana pandanganmu? Apa pendapatmu tentang mengangkat jari telunjuk saat berdoa? Alladhi yuqalu fil jalsah, yang diucapkan saat duduk, allati baina sajdatain, yang diucapkan doa duduk saat di antara dua sujud. Bagaimana menurutmu tentang mengangkat jari telunjuk dalam saat berdoa duduk di antara dua sujud? Maka Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan allazi ara annahu sunnatun. Pendapatku, aku berpendapat, aku berpandangan, aku melihat bahwasanya yang demikian itu hukumnya sunnah. Wali fi dzalika salafun, dan aku punya salaf dalam hal ini, kata Syekh Ibnu Utsaimin. Lihat, ini masalahnya ini. Duduk di antara dua sujud, apakah berisyarat atau bagaimana? Ini duduk di antara dua sujud, bukan duduk tasahud ini. Nah, itu di antara jawaban-jawabannya dari jawaban singkatnya. Kita butuh, kalau dikatakan sunnah, kalau dikatakan mustahab, maka mana dalilnya, kan begitu. Tadi Syekh Ibnu Utsaimin sudah mengisyaratkan dalilnya terdapat di dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam Sahih Muslimnya. Di dalam fatwanya yang lain dikatakan, wa dalilu dzalika hadits Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma fi ba'di alfadhi haitsu qal. Dalilnya adalah hadis Ibnu Umar yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Sebagian lafadznya berbunyi, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qa'ada fi sholati. Rasulullah SAW apabila duduk di dalam salat, wa dzakara qabdal khinsir wal binsir wal wusta wal ibham wa rafa'a sababa wa hadza amun. Kemudian disebutkan bahwa Rasulullah SAW menggenggam tiga jari ini. Apa ini namanya? Jari apa ini namanya? Kelingking, kemudian ini jari manis dan jari tengah. Kemudian digenggam bersama dengan jari ibu jari. Kemudian berisyarat dengan jari telunjuk. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, ini dalilnya di dalam riwayat Imam Muslim. Pertama, dari sisi mana pendalilannya? Pada kalimat idza qa'ada fi shalah. Pada kalimat idza qa'ada fi shalah, apabila Rasulullah SAW duduk di dalam salat. Sekarang pertanyaannya, duduk di dalam salat itu ada duduk apa saja? Atau ada berapa duduk di dalam salat? Ada berapa? Ada berapa? Jawabannya ada 3. Pertama, duduk di antara dua sujud. Kemudian duduk tasyahud. Dan ketiga, duduk istirahat. Kan begitu.
Kemudian kata Syekh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin bahwa apabila duduk di dalam sholat, maka apabila seorang itu duduk di dalam sholat, maka dia berisyarat dengan jari telunjuknya. Baik duduk di antara dua sujud, baik duduk di antara tasyahud, atau sekalipun duduk istirahat, begitu secara asal. Hanya saja di sana dikatakan bahwa Rasulullah setiap kali berisyarat dengan jari telunjuk itu, Rasulullah berdoa. Dan tidaklah dalam keadaan duduk disertai dengan doa, disertai dengan isyarat, kecuali hanya dua saja. Saat duduk di antara dua sujud dan saat duduk tasyahud, karena duduk istirahat tidak ada doa di dalamnya. Maka dari sini difahami kalau begitu setiap duduk yang ada doanya, maka di sana ada isyarat dengan jari. Itu kata Syekh Ibnu Utsaimin, begitu cara memahaminya. Idza qa'ada fis sholati, yang duduk di dalam sholat, dan duduk ada tiga macam. Hanya saja duduk yang membaca doa di dalamnya hanya ada dua, duduk di antara dua sujud dan duduk saat tasyahud. Maka saat duduk inilah diisyaratkan jari telunjuknya. Gimana? Ini gimana? Pernah membaca ini tidak? Jadi gimana? Ini kata Syekh Ibnu Utsaimin, ini dalil yang pertama riwayat Muslim. Kalau kita bertanya kenapa di duduk istirahat tidak berisyarat, kata Syekh Ibnu Utsaimin jawabannya karena duduk istirahat tidak ada doa di dalamnya. Sedangkan kita dianjurkan untuk berisyarat berbarengan dengan doa. Isyarat ini ditunjukkan di saat kita berbarengan dengan doa, dan doa hanya pada dua tempat saat duduk, yaitu duduk di antara dua sujud dan duduk tasyahud. Maka saat dua tempat tersebutlah kita berisyarat dengan jari telunjuk kita. Ini yang pertama. Kemudian dikatakan itu hadisnya ya tadi riwayat Muslim. Ingat riwayat Muslim di dalam Sahih Muslimnya begitu. Itu yang pertama. Kemudian dikatakan bahkan di dalam fatwanya yang lain Syekh Ibnu Utsaimin sampai mengatakan begini. Syekh Ibnu Utsaimin sampai, kalau bahasa kitanya sampai menantang. Begini kalimatnya, "U'tu bi haditsin aw bi harfin min haditsin yadullu ala anna al-yadal yumna tubsata 'alal fakhdhi kama tubsatal yusra." Datangkan satu hadis saja atau datangkan satu huruf saja dari hadis yang menerangkan bahwa tangan kanan ini saat duduk di antara dua sujud dihamparkan seperti tangan kiri dihamparkan begini. Datangkan hadisnya, kata Syekh Ibnu Utsaimin. Datangkan hadisnya. Sudahlah, jangan hadis satu utuh, jangan. Satu huruf saja dari hadis yang menunjukkan bahwa tangan kanan ini dihamparkan saat duduk di antara dua sujud. Kira-kira ada tidak? Kalau tangan kiri dihamparkan, ada. Sekarang tangan kanan. Ada tidak hadisnya atau satu huruf saja dari hadis tersebut? Kemudian Syekh Ibnu Utsaimin, ya kalau begitu tangan kanan sebagaimana keadaan pada duduk-duduk yang lain, yaitu disyaratkan. Kenapa? Karena saat duduk, tangan kanan ini berisyarat sembari berdoa. Begitu, itu tantangan dari Syekh Ibnu Utsaimin. Itu dalil yang pertama di dalam riwayat Muslim. Mudah saja kita menjawab, kita akan mengatakan, tapi kan hadisnya sangat umum sekali. Di sana dengan kalimat idza qa'ada. Begitu. Bisa jadi yang dimaksud qa'ada di sana duduk tasyahud, bukan duduk di antara dua sujud. Taib, Syekh Ibnu Utsaimin bertanya, kalau memang ini duduk tasyahud, bukan duduk di antara dua sujud, coba datangkan dalil yang lain yang menerangkan kalau tangan ini, tangan kanan saat duduk di antara dua sujud dihamparkan, tidak berisyarat. Itu tantangan dari Syekh Ibnu Utsaimin. Kemudian Syekh Ibnu Utsaimin langsung menjawab, ini Masya Allah, lan tajidu ila dzalika sabila. Niscaya kalian tidak akan pernah mendapatkannya. Hadis atau satu huruf saja dari hadis yang menerangkan kalau tangan kanan ini dihamparkan, bukan isyarat. Coba datangkan. Kalau perlu silakan mulai dari sekarang cari. Kata Syekh Ibnu Utsaimin langsung dikatakan lan tajidu, kalian tidak akan pernah mendapatkannya. Annahu la yujad harfun wahidun fil hadis, bahwasanya maksudnya adalah tidak akan pernah dia dapatkan meski hanya satu huruf saja dari hadis yang menerangkan bahwa tangan kanan ini dihamparkan, bukan isyarat. Ini dari Syekh Ibnu Utsaimin ini. Yaqul wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yabsutul yumna ala fakhidhihi. Tidak akan pernah didapatkan hadis yang berbunyi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghamparkan tangan kanannya di atas pahanya, tidak akan pernah selama-lamanya. Ini kata Syekh Ibnu Utsaimin. Maka mulai dari sekarang ketika duduk di antara dua sujud, isyarat dengan jari telunjuk. Hadisnya jelas. Kan begitu. Kalau kita tidak mau nanti ini menyelisih hadis ini. Ini kata Syekh Ibnu Utsaimin, tidak main-main. Menantang kita. Coba buktikan kalau tangan ini dihamparkan, datangkan hadisnya. Taruhlah jangan hadis, satu huruf saja dari hadis yang menunjukkan bahwa tangan kanan ini dihamparkan, bukan disyaratkan. Tapi Syekh Ibnu Utsaimin langsung memotong. Langsung dikatakan lan tajidu, kalian tidak akan pernah mendapatkannya meski hanya satu huruf saja dari hadis yang menunjukkan tangan kanan dihamparkan. Masya Allah, para ulama itu begitu kuat berhujah.
Amal yusra fasunatu fi hadhi sorihatin annaha tubsatu 'alal fakhdhi. Adapun tangan kiri maka jelas gamblang di dalam hadis bahwa tangan kiri ini dihamparkan. Adapun tangan kanan silakan cari, silakan datangkan hadisnya. Bahkan di dalam keterangan yang lain, di dalam Syarhul Mumti atau fatwa yang lain, tidak akan pernah didapatkan walaupun di dalam hadis yang sahih, di dalam hadis yang hasan, di dalam hadis yang doif sekalipun yang menerangkan kalau tangan kanan dihamparkan saat duduk di antara dua sujud. Kata Syekh Ibnu Utsaimin. Lihat bagaimana kekuatan beliau ini, kekuatan beliau dalam berhujjah. Itu dalil yang pertama di dalam riwayat Muslim. Dalil yang kedua yang menerangkan bahwa kita berisyarat saat duduk di antara dua sujud adalah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad di dalam musnadnya dari Wail bin Hujr. Ini kalimatnya dari awal kita akan menyebutkan wa rafa'a yadayhi hina qala sami'allahu liman hamidah, supaya ini kita tergambar hadisnya, supaya tidak terpotong-potong. Wa rafa'a yadayhi, kemudian mengangkat kedua tangannya, hina qala sami'allahu liman hamidah, ketika mengucapkan sami'allahu liman hamidah. Ini posisinya sedang apa ini? Sedang duduk di antara dua sujud atau sedang sujud? Sedang apa ini? Sedang i'tidal. Iya. Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya saat mengucapkan sami'allahu liman hamidah. Kita mulai dari i'tidal. Wa sajada, kemudian Rasul sujud, fawadu'a yadayhi hadza udhunaihi. Rasulullah sujud dengan keadaan meletakkan kedua tangannya sejajar dengan telinganya saat sujud. Tsumma jalasa, kemudian duduk, faftarosa. Duduk apa ini namanya? Tadi kita mulai dari i'tidal ini, kemudian sujud, kemudian kata Wail bin Hujr, tsumma jalasa. Duduk apa ini namanya? Duduk tasahud atau duduk di antara dua sujud? Duduk di antara dua sujud. Kemudian dikatakan tsumma jalasa faftarosa rijlahul yusra. Duduk dalam keadaan duduk iftirash. Tsumma wada'a yadahul yusra. Kemudian Rasul meletakkan tangan kirinya ala rukbatayhi, pada tumit kirinya, al yusra. Wa wada'a zira'ahul yumna, meletakkan lengan tangan kanannya ini ala fakhizil yumna, di atas paha kanannya. Ini kita sedang ingin membahas tangan kanannya ini. Tsumma asyara, kemudian berisyarat bisa babatihi, dengan jari telunjuknya. Wa wada'al ibhama 'alal wusta, meletakkan jempol kepada jari tengah ini. Wa qabada sa'ira asabi'ihi, kemudian menggenggam sisa jari yang lain, digenggam semacam ini. Tsumma sajada, kemudian sujud. Berarti posisi tadi di mana? Tasyahud atau duduk di antara dua sujud? Kalau pada duduk di antara dua sujud, gerakan selanjutnya ya bangkit. Ini kemudian dikatakan tsumma sajada, kemudian sujud. Berarti gerakan apa tadi yang sedang duduk itu? Duduk di antara dua sujud. Dalilnya jelas. Kata Rasul, ketika duduk tadi, Rasulullah menggenggam ibu jari dengan jari tengah, kemudian menggenggam sisa jarinya, kemudian berisyarat dengan bisababatihi. Setelah posisi ini, Rasulullah SAW sujud. Ini dalil bahwa ini merupakan apa yang dilakukan pada saat duduk di antara dua sujud. Gimana? Masih belum yakin juga? Sudah jelas ini hadisnya ini. Riwayat Ahmad di dalam musnadnya. Makanya Syekh Ibnu Utsaimin menantang, kalau bahasa kitanya, silakan datangkan satu hadis. Taruhlah jangan satu hadis, kebanyakan. Satu huruf saja yang menerangkan bahwa tangan kanan ini dihamparkan, bukan berisyarat saat duduk di antara dua sujud. Silakan datangkan. Kemudian langsung dikatakan lan tajidu, kalian tidak akan pernah mendapatkannya. Maka apa yang harus dilakukan saat duduk di antara dua sujud? Tangan kirinya, apa yang dilakukan saat duduk di antara dua sujud tangan kiri ini? Dihamparkan atau berisyarat? Tangan kiri dihamparkan. Tangan kanan apa yang harus dilakukan? Dihamparkan atau berisyarat? Saya ingin tanya. Yang mengatakan dihamparkan silakan angkat tangan. Ya, berarti sekarang harus diubah ini. Harus diubah ini, berisyarat ini. Harus diubah berisyarat ya. Harusnya kita akan mengamalkan di atas ilmu. Hadisnya jelas tadi saya sebutkan. Apa ya, perlu pertemuan mendatang saya bawa musnad Imam Ahmadnya sambil ditunjuk begitu? Iya, ini dua hadis ini. Kurang apa lagi? Sampai dikatakan kurang yakin, hadisnya jelas. Sampai kata Syekh Ibnu Utsaimin dikatakan, dan kami punya salafnya. Kemudian disebutkan salaf kami pertama Rasulullah SAW, karena tadi jelas Rasulullah mencontohkannya. Kemudian salaf kami dalam hal ini adalah Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Di dalam kitabnya Zadul Ma'ad, Al-Imam Ibnu Qayyim menerangkan tentang hal ini. Kalau saya jujur, pernah saya melihat ada seorang ikhwah penuntut ilmu, dia ketika duduk di antara dua sujud dia menggerakkan jarinya. Ada. Saya pernah melihat saat itu waktu masih kuliah di STDI. Ada yang begitu. Persis sholat di sebelah saya. Begitu. Nah ini alasannya. Ini alasannya.
Ya, mulai dari sekarang harus dirubah ini. Siap. Ya, berarti harus begini, duduk di antara dua sujud. Tidak lagi begini. Aneh. Mengamalkan sunnah, wajar aneh. Kan begitu, kan biasanya kita kan begitu. Guroba, kita ini kan guroba. Iya, baik, difahami ya, tapi sampai sini itu alasannya. Baik. Iya, praktekkan. Kita butuh amalan, bukan hanya sekedar teori saja. Baik. Tadi disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin bahwasanya di sana ada dua dalil. Pertama riwayat Muslim dan yang kedua riwayat Al-Imam Ahmad di dalam musnadnya dari sahabat Wail bin Hujr. Pertama, jawaban untuk hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, kita katakan bahwasanya hadis di sana masih umum. Kita tidak bisa mengatakan bahwa duduk yang dimaksud adalah duduk di antara dua sujud. Namun kesepakatan fuqaha bahwa yang namanya berisyarat itu hanya pada duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dan duduk tasyahud, bukan duduk di antara dua sujud. Kesepakatan fuqaha. Para ahli fikih mereka bersepakat bahwa yang namanya berisyarat itu saat duduk tasyahud, bukan duduk di antara dua sujud. Mana dalilnya? Dalil masih di dalam kitab yang sama, riwayat Sahih Muslim, masih dalam sahabat yang sama, Abdullah bin Umar bin Khattab. Di dalam riwayat yang lain, masih di dalam kitab yang sama, masih dalam sahabat yang sama, dikatakan yang dimaksud duduk di sini adalah duduk tasyahud. Lafadznya dengan kalimat, ini lafadznya, an Ibni Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza qa'ada fit tasyahudi. Kalimatnya ada kalimat fit tasyahudi, bahwa Rasulullah SAW apabila duduk saat tasyahud, wada'a yadul yusra ala rukbatil yusra wa wada'a yadul yumna ala rukbatil yumna wa aqada salasatan wa khamsina wa asyara bis sababati. Apabila Rasulullah SAW duduk saat duduk tasyahud, maka Rasul meletakkan tangan kanannya di atas lutut kanannya, wa aqada meletakkan tangan kirinya di atas lutut kirinya, dan meletakkan tangan kanannya di atas lutut kanannya, wa aqada salasatan wa khamsina. Kemudian tangan kanannya ini membentuk bilangan 53. Begini maksudnya, wa asyara bis sababati. Dari sini difahami bahwasanya berisyarat itu saat duduk apa? Di dalam riwayat ini duduk fit tasyahud, kalimatnya begitu. Idza qa'ada fit tasyahud. Maka kalau ada yang mengatakan bahwa duduk di antara dua sujud itu dengan berisyarat, dengan dalil riwayat Muslim tadi, kita katakan bahwa duduk yang dimaksud dalam riwayat Muslim maksudnya adalah duduk tasyahud, bukan duduk di antara dua sujud. Ini jawabannya. Pertama, sudah terjawab belum? Karena tadi yang pertama mengatakan bahwasanya idza qa'ada, hanya begitu saja. Kemudian kita katakan maksud duduk di sini ada tiga kemungkinan. Bisa duduk di antara dua sujud, bisa duduk tasyahud, bisa duduk istirahat. Kan begitu. Kemudian Syekh Ibnu Utsaimin menegaskan bahwa duduk yang dimaksud adalah duduk di antara dua sujud dan duduk tasyahud. Kita katakan dalam riwayat Muslim ini yang dimaksud duduk di situ adalah duduk tasyahud. Di mana taunya? Di dalam riwayat setelahnya persis disebutkan itu. Persis disebutkan. Itu jawaban untuk hadis yang pertama. Kemudian bagaimana dengan hadis yang kedua tadi yang sangat jelas? Rasul duduk, kemudian iftiros, kemudian berisyarat dengan jari telunjuk, kemudian sujud. Apa maksudnya? Jawabannya, hadis ini dilemahkan oleh para ulama. Hadis ini dilemahkan oleh para ulama, di antaranya oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Kenapa dilemahkan? Karena di dalamnya ada seorang perawi yang lemah di sana. Dikatakan bahwa perawi ini dia syadz dari perawi yang lain. Di sebagian riwayat tidak dikatakan tsumma sajadah, tidak. Jadi Rasulullah SAW duduk, kemudian berisyarat dengan jari telunjuknya, kemudian selesai hadisnya. Di riwayat ini ada tambahan tsumma sajadah, sehingga difahami bahwa duduk ini adalah duduk di antara dua sujud, bukan duduk tasyahud. Begitu. Maka jawaban yang kedua adalah bahwa hadis ini ada kelemahan. Kenapa? Sebagian riwayat tidak dikatakan tsumma sajadah, tidak ada kalimat tsumma sajadah di sana. Hanya Rasulullah duduk, kemudian tangan kiri dihamparkan, ke tangan kanan berisyarat. Begini, sudah selesai. Tapi di dalam riwayat yang lain ada tambahan tsumma sajadah. Dari kelemahan ini maka kita katakan bahwasanya tangan kanan pun dihamparkan, bukan diisyaratkan. Iya, paham sekarang jawabannya? Jawabannya paham? Iya. Masya Allah, tadi sebelum disebutkan jawabannya ini kayaknya yakin benar ya. Yakin sekali itu begitu. Makanya dikatakan bahwa pendapat ini adalah pendapat yang syadz. Pendapat yang syadz dipopulerkan oleh para ulama mutaakhirin seperti Al-Imam Ibnu Qayyim dan diikuti oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Tidak masalah, para ulama yang lain yang lebih banyak dari itu berpendapat berbeda dengan hal ini. Dengan jawaban-jawaban tadi yang telah kita sebutkan. Pertama, bahwasanya di dalam riwayat Muslim yang dimaksud duduk di sana adalah tasyahud.
Dan yang kedua yang dimaksud dengan hadis Wail bin Hujr yang dimaksud adalah di dalamnya ada kelemahan, dan yang sahih adalah tidak ada tambahan tsumma sajada. Begitu. Sehingga dari sini gamblang, duduk yang dimaksud bukan duduk di antara dua sujud, tapi duduk tasyahud. Makanya begitu. Baik. Itu pembahasan yang kita bahas pada pembahasan duduk di antara dua sujud. Selesai pembahasan ini. Kemudian dikatakan selanjutnya, pembahasan terakhir, idza kanatis sholatu tsunaiyatan ay rakaatain ka sholatil fajri wal jumu'ati wal idain jalasa ba'da raf'ihi minas sajdati tsaniyati nasiban rijlahul yumna muftarishan rijlahul yusra wadi'an yadahul yumna ala fakhidhil yumna qabidan asabi'ahu kullaha ila sababah fayushiru biha ila tauhid. Asy-Syaikh Ibnu Baz rahimahullah taala mengatakan, idza kanatis sholatu tsunaiyatan ay rakaatain, apabila sholat yang dikerjakan itu adalah 2 rakaat. Ay rakaatain maksudnya 2 rakaat. Ka sholatil fajr seperti sholat subuh, wal jumu'ah dan seperti sholat Jumat, wal idain dan seperti sholat Id dan lain sebagainya. Jalasa ba'da raf'ihi minas sajdati tsaniyah, maka seorang itu duduk setelah bangkit dari sujud yang kedua. Bagaimana duduknya? Nasiban rijlahul yumna, dengan cara menegakkan kaki kanan. Muftarishan rijlahul yusra, dihamparkan telapak kaki kiri. Wadi'an yadahul yumna ala fakhidhil yumna, meletakkan tangan kanan di atas paha kanannya. Qabidan asabi'ahu kullahu, kemudian digenggam semuanya, illa sababa, kecuali telunjuknya. Fayushiru biha ila tauhid, kemudian mengisyaratkan ini kepada tauhid, mengisyaratkan ke depan. Ini disebutkan oleh Syekh bin Baz. Di sini ada permasalahan. Apabila sholat itu hanya terdiri dari 2 rakaat, seperti sholat subuh, sholat Jumat, sholat Id, dan sholat-sholat yang lain yang terdiri dari 2 rakaat, maka duduknya adalah dengan cara ditegakkan kaki kanan dan dihamparkan kaki kiri. Kemudian kita duduk di atas telapak kaki kiri ini. Ini dikenal duduk dengan duduk tawaruk atau iftirosh. Kalau tawaruk, kaki kirinya dimasukkan begitu. Kalau duduk iftirosh, kita duduk dengan cara kaki kiri dihamparkan, kita duduk di atasnya. Asy-Syaikh bin Baz menyebutkan sebuah permasalahan bahwa duduk saat sholat 2 rakaat adalah dengan cara duduk iftirosh, bukan tawaruk. Begitu. Pernah tidak kita melihat hal ini? Ada orang yang sholat 2 rakaat duduknya iftirosh. Pernah tidak? Pernah, atau kita pun mengamalkan hal itu? Ya, kita pun mengamalkan hal itu. Secara umum begitu. Baik, ini permasalahan berikutnya. Baik, kita akan ringkaskan dulu dalam masalah ini sebelum kita akan berbicara tentang dalil-dalilnya. Dalam permasalahan duduk tasyahud, sekarang kita fokus tasyahud ini. Kalau tadi duduk di antara 2 sujud, sekarang kita bahas duduk tasyahud, baik duduk tasyahud awal ataupun tasyahud akhir. Kita ingin bahas duduk tasyahud dulu. Bagaimana cara duduk saat duduk tasyahud? Caranya hanya ada 2, kalau tidak iftirosh atau tawaruk, begitu. Baik, pertama, mazhab Abu Hanifah. Mazhab Abu Hanifah, mazhab Hanafiyah, mereka berpandangan bahwa yang namanya duduk saat tasyahud, baik tasyahud awal, tasyahud akhir, dan selainnya, maka duduknya adalah dengan duduk iftirosh. Sholat subuh duduknya iftirosh, sholat zuhur duduknya iftirosh, sholat maghrib duduknya iftirosh, menurut Hanafiyah. Ini menurut mazhab Hanafiyah. Semua duduk di dalam sholat duduknya iftirosh. Ini mazhab Hanafiyah. Kemudian yang kedua, mazhab Malikiyah. Mazhab Malikiyah lawan dari mazhab Hanafiyah caranya. Mazhab Malikiyah mengatakan bahwa semua duduk di dalam sholat itu tawaruk. Tasyahud awal tawaruk, tasyahud akhir tawaruk, sholat subuh tawaruk, sholat zuhur 2 rakaat pertama tawaruk, 2 rakaat yang terakhirnya, rakaat yang keempatnya tawaruk. Sholat maghrib, tasyahud awalnya tawaruk, tasyahud akhirnya tawaruk. Ini mazhab Malikiyah. Difahami sampai sini tidak? Difahami dulu tidak? Baik, itu 2 mazhab. Kemudian mazhab yang ketiga, mazhab Syafi'iyah. Mazhab Syafi'iyah. Mazhab Syafi'iyah mengatakan bahwa tasyahud awal duduknya iftirosh, tasyahud akhir duduknya tawarruk. Ini sebagaimana yang kita sering lihat di masyarakat negeri kita ini. Jadi misalkan sholatnya 4 rakaat sholat zuhur, maka tasyahud awal iftirosh, tasyahud terakhirnya itu di rakaat yang 4 tawarruk. Kalau mazhab Abu Hanifah, tasyahud awal pada sholat zuhur ini iftirosh, tasyahud akhirnya pun iftirosh. Mazhab Hanafiyah. Kalau mazhab Maliki kebalikannya, tasyahud awal pada salat zuhur itu tawarruk, tasyahud akhirnya lebih-lebih lagi tawarruk. Kalau mazhab Syafi'i tidak. Ini pahami dengan baik gambaran-gambarannya. Kemudian kalau pada salat yang 2 rakaat, mazhab Syafi'iyah berpandangan bahwa duduknya adalah tawarruk. Pada salat subuh, Jumat, Id, dan lain sebagainya. Pokoknya kalau itu dinamakan tasyahud akhir, maka duduknya tawarruk. Ingin berapapun rakaatnya, ingin berapapun tasyahudnya.
Ini mazhab Syafi'iyah. Difahami sampai sini? Perbedaannya dengan mazhab sebelumnya. Kemudian mazhab yang terakhir, mazhab Hanabilah. Mazhab Hanabilah sama seperti mazhab Syafi'iyah. Kalau sholatnya 4 rakaat atau sholatnya memiliki 2 tasyahud, maka tasyahud awal itu iftirosh, tasyahud akhir tawarruk. Bedanya hanya pada sholat yang memiliki 1 tasyahud. Kalau mazhab Syafi'iyah duduknya tawarruk. Kalau mazhab Hanabilah duduknya iftirosh. Duduknya iftirosh. Hanabilah. Maka sholat 2 rakaat Jumat, subuh, Id duduknya iftirosh menurut mazhab Hanabilah. Menurut mazhab Syafi'iyah duduknya tawarruk. Menurut mazhab Malikiyah duduknya tawarruk. Menurut mazhab Hanafiyah duduknya iftirosh. Iya. Apa nanti ingin ada ujiannya supaya lebih seru? Ya, ini perbedaannya dalam 4 mazhab ini. Kalau ada yang bertanya misalkan, coba misalkan menurut mazhab Hanafiyah, bagaimana cara duduk pada rakaat ketiga, rakaat terakhir pada sholat maghrib menurut mazhab Hanafiyah? Duduknya iftirosh atau tawarruk? Iftirosh, karena Hanafiyah mudah, semua duduknya iftirosh. Menurut mazhab Malikiyah, 2 rakaat pertama pada sholat asar, 2 rakaat pertama ini, tasyahud yang pertama ini duduknya iftirosh atau tawarruk? Tawarruk. Malikiyah semua duduk dalam sholat, tasyahud awal dan akhir semuanya tawarruk. Nah, sekarang menurut mazhab Syafi'iyah, sholat Jumat duduknya tawarruk atau iftirosh? Tawarruk. Kalau menurut mazhab Hanabilah, sholat subuh itu tawarruk atau iftirosh? Iftirosh. Alhamdulillah, itu awalnya dulu. Kita petakan sesuai mazhab dulu. Begitu. Sekarang kita ingin melihat mana dalilnya. Karena kan kita mengikuti dalil, bukan hanya ucapan saja, kan begitu. Maka dalil mazhab Hanafiyah adalah dalil yang dikeluarkan oleh al-Imam Muslim. Bayangkan riwayatnya Muslim. Dari sahabiah Aisyah radhiyallahu taala anha dikatakan wa kana yaqulu fi kulli rakaataini at-tahiyyata. Rasulullah SAW di setiap 2 rakaat itu membaca tahiyat. Wa kana yafrishu rijlahu yusra. Dan Rasulullah SAW di setiap 2 rakaat duduknya iftirosh. Dari sini mazhab Hanafiyah, kalau begitu pokoknya semua sholat duduknya iftirosh. Dari hadis ini. Begitu. Ini mazhab Hanafiyah. Dalilnya riwayat Muslim. Begitu. Kemudian bagaimana dengan sholat maghrib di rakaat terakhir? Iftirosh tetap. Selama ada tahiyatnya, bacaan tahiyatnya ya pokoknya iftirosh. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian mazhab Maliki yang berpendapat bahwa semua duduk itu tawarruk. Mana dalilnya? Dalilnya adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muhammad dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud. Idza jalasa fi wasatis shalah, apabila seorang itu duduk di tengah salat. Kalau duduk di tengah salat artinya tasyahud awal atau tasyahud akhir? Duduk di tengah salat. Kira-kira tasyahud awal atau tasyahud akhir? Jawabannya tasyahud awal, di tengah-tengah. Wa fi akhiriha, dan ketika seorang itu duduk di terakhir, pada tasyahud terakhir, bagaimana cara duduknya? Ala warakihil yusra, maka duduknya ala warikihil yusra, dengan cara duduk tawarruk. Baik pada pertengahan sholat maupun pada akhir sholat duduknya tawarruk. Ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya. Baik. Kemudian itu dalil dari mazhab Maliki. Kemudian mazhab Syafi'i berdalil dengan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, dan ini membantah kedua pendalilan yang tadi. Kenapa dikatakan membantah? Karena dalil-dalil yang tadi dibawakan oleh Imam Abu Hanifah atau mazhab Hanafiyah dan Malikiyah masih terlalu umum. Begitu. Kemudian dibantah dengan hadis yang lebih detail lagi, yaitu hadis dari sahabat yang mulia Abu Humaid As-Sa'idi. Fa iza jalasa fi rak'ataini jalasa ala rijlihil yusra wa nasabal yumna. Apabila duduk pada 2 rakaat, berarti tasyahud yang pertama atau tasyahud yang terakhir kalau pada salat zuhur. Apabila seorang duduk pada 2 rakaat ini, berarti tasyahud yang pertama pada salat zuhur atau tasyahud terakhir pada salat zuhur? Kalimat 2 rakaat ini jawabannya pada 2 rakaat yang pertama, itu tasyahud awal, begitu. Apabila seorang itu duduk pada 2 rakaat yang pertama, maka bagaimana cara duduknya? Jalasa ala rijlil yusra, seorang duduk di atas kaki kirinya. Jadi kaki kirinya didudukkan. Wa nasabal yumna, ditegakkan kaki kanannya. Ini yang disebut dengan duduk iftirosh. Kemudian dikatakan wa iza jalasa fi rak'atil akhirah, apabila duduk di rakaat yang terakhir, qaddama rijlahul yusra wa nasabal ukhra wa qa'ada ala maq'adatihi. Apabila duduk di rakaat terakhir, maka kaki kirinya didahulukan daripada kaki kanannya, dimasukkan begitu, duduk tawaruk.
kemudian kaki kanannya ditegakkan dan duduk di tempat duduknya. Dari hadis yang mulai ini menerangkan kepada kita dengan detail kalau duduk iftirosh itu pada tasawuf awal dan duduk tawaruk diberlakukan pada tasawuf terakhir. Ini membantah kedua mazhab sebelumnya. Mereka mengatakan bahwa setiap duduk itu iftirosh. Kita katakan hadis ini merinci penjelasannya. Yang dimaksud dengan duduk iftirosh itu hanya pada tasawuf awal saja. Adapun tasawuf terakhir, seperti misalkan sholat zuhur di rakaat terakhirnya maka duduknya tawaruk. Dan ini pun membantah pendapat mazhab Malikiyah yang mereka mengatakan bahwa duduk itu di tengah ataupun di akhir duduknya tawaruk. Kita katakan ini merinci bahwa untuk duduk yang ada di tengah sholat maka duduknya iftirosh, adapun duduk di terakhir maka duduknya tawarruk. Ini hadisnya. Kemudian pendapat yang terakhir yaitu mazhab Hanabilah berdalil dengan beberapa dalil, diantaranya hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim juga tadi dari Ummul Mukminin Aisyah, sama seperti yang dibawakan oleh mazhab Hanafiyah. Kemudian dikatakan dalil berikutnya dari sahabat yang mulia Wail bin Hujr, riwayat al-Imam Ibnu Khuzaimah, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina jalasa fi sholati iftarasha rijluhul yusra wa nasaba rijlahul yumna. Aku melihat Rasulullah SAW ketika sedang duduk di dalam sholatnya, maka Rasulullah SAW menghamparkan kaki kirinya dan menegakkan kaki kanannya, duduk iftirosh. Baik, itu sisi pendalilannya dulu, dan kita sudah mengetahui beberapa pendapatnya. Sedikit lagi, semoga sampai ini. Sekarang itu tadi dalil-dalilnya, dan kita pembahasan secara umum pada duduk tasyahudnya. Baik, kita fokus kepada pembahasan yang disebutkan oleh Syekh bin Baz. Syekh bin Baz tadi mengatakan bahwa kalau sholat itu hanya 2 rakaat maka duduknya iftirosh. Kira-kira Syekh bin Baz ini sejalan dengan pendapatnya siapa? Mazhab Hanafiyah atau mazhab Malikiyah? Atau mazhab Malikiyah atau mazhab Syafi'iyah? Syekh bin Baz sesuai dengan mazhab Hanabilah dalam hal ini. Sesuai dengan pendapat mazhab Hanabilah. Karena Hanabilah berpendapat kalau sholat 2 rakaat itu maka duduknya iftirosh. Baik, mana dalil yang menunjukkan akan hal itu? Maka dikatakan diantaranya hadis Aisyah tadi bahwa Rasulullah SAW apabila di setiap 2 rakaat Rasulullah membaca tahiyat dan Rasulullah SAW duduk iftirosh. Itu yang pertama. Kemudian dalil yang kedua, dalil dikeluarkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah. Ra'aitu Rasulullah SAW hina jalasa fis shalah. Aku melihat Rasulullah SAW ketika duduk di dalam sholat. Iftarasha rijlahul yusra wa nasaba rijlahul yumna. Rasul duduk iftirosh dengan cara menghamparkan kaki kiri dan menegakkan telapak kaki kanan. Di dalam riwayat Al-Imam Tirmizi, falamma jalasa, dan ketika Rasulullah SAW duduk, yakni litasyahud, maksudnya duduk tasyahud, iftarasha rijlahul yusra wa wada'a yadahul yusra. Kemudian Rasulullah SAW membentangkan kaki kirinya dan kemudian membentangkan kaki kirinya, tangan kirinya di atas paha kirinya, wa nasaba rijlahul yumna, dan menegakkan kaki kanannya. Ini diantaranya. Bagaimana sisi pendalilannya? Kok bisa disimpulkan bahwa sholat yang 2 rakaat seperti subuh, Jumat, Id dan lain sebagainya duduknya iftirosh? Jawabannya pada kalimat di dalam hadis ini dengan kalimat hina jalasa fis shalah. Pada kalimat hina jalasa fis shalah, atau dengan kalimat yang lain dikatakan fi kulli rakaataini, pada setiap 2 rakaat. Pada setiap 2 rakaat, ini kata kuncinya. Sekarang muncul pertanyaan, kalau subuh kemudian di rakaat kedua dia duduk, maka ini kan tandanya di setiap 2 rakaat. Maka apa yang harus dilakukan? Maka duduknya adalah iftirosh. Kenapa kok bisa iftirosh? Karena Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan wa kana yaqul fi kulli rakaataini. Rasulullah SAW biasa mengucapkan berdoa di setiap 2 rakaat at-tahiyat. Dan Rasulullah SAW duduknya dengan cara duduk iftirosh. Sekarang muncul pertanyaan, kalau begitu difahami bahwa setiap sholat yang hanya 2 rakaat duduknya iftirosh. Subuh berapa rakaat? 2. Jumat berapa rakaat? 2. Misalkan sholat tarawih berapa rakaat? 2. Kalau begitu sholat yang hanya 2 rakaat duduknya iftirosh. Difahami dari hadis-hadis ini. Begitu, ini cara pendalilannya. Kemudian dijawab oleh mazhab Syafi'iyah. Dikatakan bahwasanya duduk 2 rakaat itu hanya pada tasyahud awal. Hanya pada tasyahud awal saja. Sedangkan kalau subuh tasyahudnya hanya ada 1. Dan itu termasuk tasyahud akhir, bukan tasyahud awal. Maka bagaimana duduknya? Maka kembali kepada hadis Abu Humaid As-Sa'idi. Bagaimana bunyinya? Di dalam riwayat Muslim tadi kita disebutkan bahwasanya disebutkan wa idza jalasa fi raqatil akhirah,
apabila seorang itu duduk pada rakaat yang terakhir. Bagaimana duduknya? Dengan cara duduk tawarruk. Sekarang muncul pertanyaan, sholat subuh ketika dia sedang tasahud terakhir, itu rakaat terakhir bukan? Jawabannya rakaat terakhir. Maka dari hadis ini, maka sholat subuh pun duduknya tawarruk. Kenapa? Karena hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari ini dengan kalimat yang umum namun mencangkup segala jenis sholat. Apa itu? Wa idza jalasa fir raq'ah al-akhirah. Apabila seorang itu duduk pada rakaat yang terakhir, maka berapapun rakaatnya, kalau itu merupakan rakaat terakhir, maka duduknya tawarruk. Itu yang disebutkan oleh mazhab Syafi'iyah. Baik, difahami dari sini. Maka kalau sholat subuh duduknya tawarruk atau iftiros? Iftiros, kan itu rakaat terakhir. Iya, tapi itu tadi disebutkan wa idza jalasa fir raq'atil akhirah. Mana? Yang mana yang umum? Yang mana? Iya, itu kan rakaat terakhir juga. 2 rakaat. Kenapa kita tidak mengatakan yang 2 rakaat yang itu yang umum? Karena yang dimaksud 2 rakaat itu bisa jadi tasawuf awal sebenarnya. Maka dari itu Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan ini. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan wastadalla bi Syafi'i aidan. Al-Imam Syafi'i berdalil dengan hadis ini ala anna tasyahudas subhi, bahwasanya duduk tasahud pada salat subuh kat tasyahudil akhir min ghairihi li ummi qawluhu fi raq'ah al-akhirah. Duduk tasawuf pada sholat subuh itu sama seperti duduk tasawuf pada tasawuf akhir di semua sholat yang lain. Kenapa? Li'umumi qawlu sallallahu alaihi wasallam fi raq'atil akhirah. Karena ini masuk ke dalam keumuman sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada rakaat yang terakhir. Begitu. Maka menurut Al-Imam Syafi'i, sholat subuh bagaimana? Jawabannya sama seperti rakaat terakhir di sholat manapun. Bagaimana caranya? Duduknya tawarruk. Kok bisa? Dari keumuman sabda Rasulullah SAW fi raq'atil akhirah, karena ini mencangkup semua jenis sholat. Begitu. Kalau dikatakan bahwasanya kan fi kulli raq'atain, sekarang muncul pertanyaan, bagaimana kalau sholatnya 3 rakaat tapi hanya ada satu tasawud? Duduknya iftiros atau tawarruk? Kenapa iftiros? Kan tadi bilangnya fi kulli raq'atain, ini 3 rakaat. Iya. Hadis Aisyah tadi kita sebutkan fi kulli raq'atain, di setiap 2 rakaat. Sekarang muncul masalah baru lagi. Bagaimana kalau rakaatnya 3 atau 1? Kenapa memilih iftiros? Kan begitu. Yang mana? Yang pertama tadi, setiap 2 rakaat duduknya iftiros. 2, ini 3, yang 3 rakaat ini. Sekarang kita 3 rakaat tapi 1 tasahud, mungkin tidak? Mungkin tidak. Mungkin sholat witir 3 rakaat 1 tasahud. Kalau 3 rakaat 2 tasahud kan tasahud terakhirnya jelas tawarruk. Kalau misalkan tadi dikatakan ini untuk menguji konsistensi kita, kalau sholat subuh 2 rakaat duduknya iftiros atau tawarruk? Iftiros. Kenapa? Karena tadi hadis fi kulli raq'ataini at-tahiyyah duduknya tawarruk, iftiros kan begitu. Sekarang bagaimana kalau 1 rakaat? Iftiros atau tawarruk? Kenapa iftiros? Hadisnya kan fi kulli raq'atain, di setiap 2 rakaat. Bagaimana kalau 3 rakaat? Bagaimana kalau 5 rakaat? Bagaimana kalau 7 rakaat? Tidak akan terjawab nantinya. Kenapa? Karena dibatasi hanya 2 rakaat saja. Itu. Tapi kalau menggunakan kaidah ini bawakan oleh mazhab Syafi'iyah ini kena semua. Pokoknya selagi dinamakan itu rakaat terakhir, maka duduknya tawarruk. Ingin 1 rakaat, kalau itu terakhir ya duduknya tawarruk. Ingin 3 rakaat ya duduknya tawarruk. Begitu juga dengan subuh. Subuh rakaat terakhirnya mana? Kalau memang kita berada di rakaat terakhir, maka duduknya tawarruk. Makanya itu begitu cara penggunanya dalam mazhab Syafi'i. Maka bagaimana duduknya? Iftiros atau tawarruk? Masih dilanjutkan dulu, belum selesai ini. Waqtalafa fihi qaula Ahmad. Dan yang menyelisih pendapat ini adalah Al-Imam Ahmad bin Hambal. Kenapa? Mazhab Syafi'i mengatakan bahwa sholat subuh pada rakaat terakhirnya duduknya tawarruk. Dan menyelisih pendapat ini adalah Al-Imam Ahmad bin Hambal. Begitu kata Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kemudian dikatakan oleh Imam Syaukani, wa tafsilu allazi dzahaba ilaihi Ahmadu yarudduhu. Dan perincian yang dibawakan oleh mazhab Hambali oleh Al-Imam Ahmad bin Hambal. Apa itu perinciannya? Kalau sholatnya 2 rakaat seperti subuh, maka duduknya iftiros. Maka kata Al-Imam Syaukani yarudduhu, terbantahkan. Terbantahkan bilangnya.
Kenapa? Qaulu Abi Humaid fi haditsil ati, terbantahkan oleh hadis Abu Humaid yang barusan kita sebutkan, yang dibawakan oleh mazhab al-Imam Syafi'i. Apa ucapannya? Fa iza jalasa fi raqatil akhirah, apabila seorang duduk di rakaat yang terakhir. Karena tadi mazhab Hanabila mereka memperinci, kalau sholatnya 2 rakaat dan hanya ada 1 tasahud maka duduknya iftirash. Kata al-Imam Syaukani, perincian yang dibawakan oleh mazhab Hanabila ini khususnya al-Imam Ahmad terbantahkan oleh hadis Abu Humaid As-Sa'idi. Kenapa? Karena lafadznya jelas di sana, fa iza jalasa fi raqatil akhirah, apabila duduk di rakaat yang terakhir. Dan ini mencakup semua jenis sholat. Kalau dia itu merupakan rakaat terakhir maka duduknya tawarruk. Wa fi riwayatin Abi Daud, di dalam riwayat Abu Daud dengan kalimat idza kanatis sajdatul lati fiha taslim, apabila seorang itu duduk atau apabila seorang itu sujud yang mana itu merupakan sujud terakhir yang setelah itu adalah salam, maka duduknya adalah tawarruk. Bahkan al-Imam Ibnu Hajar al-Asqalani mengumpulkan banyak periwayatan terkait dengan hal ini. Disebutkan diantaranya di dalam riwayat al-Imam Abu Daud sebagaimana disebutkan oleh al-Imam Syaukani. Di dalam riwayat al-Imam An-Nasai dikatakan begini hadisnya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana fi raq'ataini, Rasulullah SAW apabila berada di 2 rakaat, allataini, yang mana 2 rakaat itu tanqadhi fihi mas-shalah, yang mana 2 rakaat itu merupakan rakaat terakhir salat. Akhara rijlahul yusra, maka Rasulullah SAW akan mengedepankan kaki kirinya, yaitu duduk tawarruk. Wa qa'ada ala shiqqihi mutawarrikan tsumma sallama, kemudian Rasulullah SAW duduk di pinggir sisi sebelah kirinya, karena duduk tawarruk kan miring begitu. Kemudian mutawarikan dalam keadaan tawarruk, tsumma sallama, kemudian salam. Lihat dalilnya sangat jelas sekali ini kalimatnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana fi raq'ataini, pada 2 rakaat. Berarti apa saja ini diantaranya? Subuh, Jumat, sholat Id, sholat Tarawih dan lain sebagainya. Perhatikan kalimatnya, idza kana fi raq'ataini allataini tanqadhi fihi mas-shalah. 2 rakaat yang mana 2 rakaat itu merupakan 2 rakaat terakhir sholat ini. 2 rakaat, Rasul berada pada 2 rakaat yang mana rakaat ini merupakan akhir sholat. Maka bagaimana cara duduknya? Maka Rasul duduk dengan cara tawarruk. Maka ini, selagi rakaat itu merupakan rakaat terakhir, maka duduknya tawarruk menurut mazhab Syafi'i. Di dalam riwayat Ibnu Hibban dikatakan, hatta idza kanatis sajdatul lati takunu khatimatas shalah, sampai pada ketika sujud yang mana sujud itu merupakan sujud penutup dalam sholat, rafa'a ra'sahu. Bayangkan, sekarang kita bahas sujud penutup pada sholat. Kalau kita sedang sholat subuh maka perhatikan sujud terakhirnya. Perhatikan sujud terakhirnya, rafa'a ra'sahu, diangkat kepalanya, minhuma wa akhara rijlahu wa qa'ada mutawarrikan ala rijlihi. Kalau Rasulullah SAW berada pada sujud terakhir penutup sholat, maka Rasulullah mengangkat kepalanya kemudian duduk dengan duduk tawarruk, mencangkup sholat subuh, Jumat, Tarawih dan lain sebagainya yang 2 rakaat. Baik, difahami tidak sampai sini? Kita sederhanakan. Mazhab Hanabila berdalil bahwa yang namanya sholat subuh Jumat itu duduknya iftirash. Dari mana dalilnya? Dalil yang umum. Pokoknya setiap sholat 2 rakaat duduknya iftirash, begitu dalil yang umum. Dibantah oleh mazhab Syafi'iyah, dalil yang kau bawakan itu umum. Bisa jadi dalil yang dimaksud itu 2 rakaat itu maksudnya tasawuf awal, bukan tasawuf akhir. Karena dalilnya umum. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kenapa engkau tidak mengikuti mazhab Hanafiyah? Karena mazhab Hanafiyah pun berdalil dengan dalil yang kau bawakan. Apa mazhab Hanafiyah pendapatnya? Semua duduk iftirash. Kenapa saat sholat zuhur rakaat terakhir engkau malah tawarruk? Katanya berdalil dengan dalil ini. Ini bantahan dari mazhab Syafi'iyah kepada Hanabila. Karena yang dibawakan oleh mazhab Hanabila dalilnya umum. 2 rakaat yang dimaksud itu masih banyak kemungkinan. Apa kemungkinannya? Bisa jadi 2 rakaat yang dimaksud adalah rakaat tasawuf yang pertama, bukan tasawuf akhir. Itu bantahannya. Kemudian bantahan selanjutnya, kenapa engkau tidak mengikuti mazhab Hanafiyah? Karena dalil yang dipakai